Baik Pak, mengamati pertumbuhan ekonomi RI yang kalau kita lihat ini tumbuh melambat begitu Pak, kita lihat di tahun 2022 berada di 5,31%, sementara untuk di tahun 2023 berada di 5,05%. Anda sendiri melihatnya sebetulnya apa yang membuat perekonomian Indonesia ini tumbuh melambat Pak Raden, silahkan. Nah, makasih. Jadi kalau kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia banyak dipengaruhi oleh faktor komoditas. Jadi pada saat harga komoditas naik, ya pertumbuhan kita cukup baik gitu. Tapi kemudian di tahun 2023, di mana harga komoditas sudah menjadi normal, maka pertumbuhan kita menjadi normal juga. Jadi boleh dikatakan ada extraordinary tambahan sekitar 0,3-0,4% dari dorongan kenaikan harga komoditas di tahun 2022, di mana di tahun 2023 ini kita kehilangan kenaikan harga komoditas itu. Itu yang utama kita lihat yang menjadi pembeda antara 2022 dengan 2023. Namun kalau kita lihat secara umum, kalau kita bandingkan dengan banyak negara, bahwa pertumbuhan 5% pun sebetulnya sama sekali tidak buruk atau not bad at all. Jadi kalau saja kita bisa mempertahankan pertumbuhan seperti ini sebagai baseline, dan tentu pada saat tertentu nanti kita bisa naikkan dia ke 5,5 atau 6%, sebetulnya pertumbuhan kita ini cukup baik. Bukan beberapa tahun ke depan kita bisa pertahankan seperti ini, itu sebetulnya cukup baik. Karena kalau kita dibandingkan dengan banyak negara, pertumbuhan kita ini sudah dianggap sangat baik oleh banyak negara lain. Baik Pak Raden, membahas apa yang tadi Anda sampaikan bahwa sebetulnya di tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik begitu karena Anda melihat memang ada kenaikan harga komoditas, sementara untuk di tahun 2023 memang mengalami penurunan. Anda sendiri melihatnya apakah ini juga berkaitan dengan perlambatan kinerja konsumsi kelas menengah yang memang terlihat atau tercermin dari penurunan PPN? Pak Raden silakan. Ya, memang kelas menengah ini adalah yang paling sensitif. Kalau kita amati juga dari indeks belanja yang dibuat oleh Bank Mandiri maupun Bank BCA, di mana mereka mengamati bagaimana pola konsumsi dari kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Memang kelas bawah masih cukup baik, demikian juga kelas atas, tapi kelas menengah ini sedikit melambat. Masih berkelas menengah ini adalah kelas yang paling kritis selalu. Jadi mereka ini kalau kenaikan harga terjadi, terutama kenaikan harga yang kita lihat di akomodasi dan transportasi. Yang paling gampang kita lihat adalah bagaimana kenaikan dari harga kalau kita bepergian, akan di dalam negara kita sendiri terjadi kenaikan harga. Nah, itu berpengaruh terhadap kelas menengah yang paling banyak. Kalau kelas bawah mereka tidak bepergian, kelas atas buat mereka itu uang untuk bepergian seperti itu buat mereka itu kecil. Jadi kelas menengah ini adalah kelas yang sebetulnya memang sensitif. Jadi sensitif terhadap kenaikan harga, termasuk tadi yang saya katakan harga akomodasi, harga-harga untuk akomodasi dan juga transportasi, dan juga sensitif terhadap suku bunga. Karena kelas menengah inilah yang mungkin masih banyak juga masih mencicil KPR-nya untuk bayar rumahnya. Jadi mereka inilah kelompok yang paling sensitif. Harapan kita nanti tentu kalau ketidakpastian mulai turun dan suku bunga juga sudah mulai turun juga, kita harapkan di semester kedua tahun ini, maka akan pulih pula nanti konsumsi rumah tangga kelas menengah ini. Baik Pak Raden, tapi mengamati kontribusi Pak, untuk kontribusi konsumsi kelas menengah RI ini selama ini seperti apa Pak Raden?
Kontribusi kelas menengah sebetulnya di Indonesia ini masih sampai 30% maju dan relatif terdistribusi pendapatannya, apakah itu di Jepang, apakah di Amerika contohnya, mungkin mereka itu mencapai lebih dari 50%, 50 sampai 60% dari kelas menengahnya. Indonesia kelas menengahnya masih kecil, 20 sampai 30%, namun sudah meningkat ya. Masih yang paling banyak itu di kita masih di kelas menengah ke bawah. Menengah ke bawah ini masih lebih dari 50%. Nah, kita lihat kelas menengah ke bawah ini relatif mereka masih konsumsi, tetapi memang tabungannya mulai menurun. Dan kalau lihat belakangan ini, konsumsi mereka untuk konsumsi sehari-hari mereka tidak akan pernah bisa berhenti di situ. Nah, untuk konsumsi sehari-hari sekarang ini dengan bantuan pemerintah melalui bantuan langsung tunai, mereka sangat tertolong kelas menengah ke bawah ini. Tapi kelas menengah tadi yang di mana mereka ini biasanya tidak mendapat bantuan daripada pemerintah, mereka harapan mereka adalah mendapatkan kenaikan gaji dari pendapatan fixed income dia, mereka mendapatkan pendapatan dari gaji dan pendapatan-pendapatan lain berbeda dengan kelas bawah tadi. Nah, itu yang terjadi. Jadi sekitar 20-30% adalah kontribusi daripada kelas menengah seperti yang kami katakan tadi.